Berbicara tentang politik, ada banyak presiden di dunia yang dikenal bukan karena prestasi dan keberhasilannya dalam memimpin negaranya, melainkan karena perilakunya yang korup dan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Siapa sajakah mereka? Langsung saja yuk kita simak. Berikut adalah 10 presiden paling korup di dunia. Muhammad Soeharto. Nah, kalau bapak yang satu ini, kalian pasti udah pada tahu dong ya. Beliau adalah Muhammad Soeharto, Presiden Indonesia yang pernah menjabat dari tahun 1966 sampai 1998. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto juga masuk dalam jajaran presiden terkorup di dunia dan sering menempatkan keluarganya dalam jajaran jabatan penting. Dilansir dari situs Forbes.com, Soeharto menggunakan uang negara sekitar 15 sampai 35 miliar US dollar atau sekitar 522 triliun rupiah. Sempat menjadi tahanan rumah akibat tindak korupsinya pada tahun 2000, namun Soeharto dibebaskan dengan alasan kesehatan. Gotabaya Rajapaksa. Selanjutnya ada Gotabaya Rajapaksa, Presiden Sri Lanka. Sebelum menjabat sebagai presiden, dulunya Gotabaya adalah seorang mantan perwira militer. Mantan Presiden Sri Lanka ini dituding keras menjadi orang yang paling disalahkan rakyat atas krisis ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Mengutip dari situs suara.com, sebuah investigasi menemukan kekayaan Gotabaya Rajapaksa mencapai 18 miliar US dollar atau sekitar 258 triliun rupiah dengan mengumpulkan aset dan memanfaatkan jabatan anggota keluarganya di pemerintahan. Gak cuma itu saja guys, Gotabaya dan keluarganya bahkan diduga menyembunyikan kekayaannya agar terbebas dari pajak. Udah korupsi, nggak mau bayar pajak lagi. Ampun deh. Zaire Mobutu Sese Seko. Sama seperti Soeharto, Zaire Mobutu Sese Seko juga pernah berkuasa selama 32 tahun. Tepatnya pada tahun 1965 sampai 1997. Sejak menjabat sebagai Presiden Zaire, atau yang kini dikenal dengan Republik Demokratik Kongo, Mobutu berhasil menjadi pengumpul kekayaan pribadi terbesar di dunia. Meskipun jumlah kekayaan pribadinya tidak pernah diketahui, namun berdasarkan situs Forbes.com, Mobutu dituding telah menggelapkan uang negara sekitar 2 hingga 5 miliar US dollar, atau sekitar 74 triliun rupiah. Namun perhitungan terkini menyebutkan jumlah totalnya mencapai 212 triliun rupiah. Ferdinand Marcos. Presiden ke-10 Filipina ini berkuasa dari tahun 1966 sampai 1986. Dia adalah Presiden Filipina pertama yang terpilih untuk menjabat selama 2 periode berturut-turut secara penuh. Selama menjabat, Ferdinand Marcos memimpin Filipina menjadi salah satu negara Asia yang paling banyak memiliki hutang. Hingga akhir masa kepemimpinannya, Filipina memiliki hutang luar negeri sebesar 28 miliar US dollar atau sekitar 418 triliun rupiah. Hal ini juga diperparah atas tindakannya yang diam-diam melakukan korupsi. Dilansir dari situs Forbes.com, Marcos menggunakan uang negara sebesar 10 miliar US dollar atau sekitar 149 triliun rupiah. Akibat ulahnya, ia pun dilengsarkan oleh rakyat Filipina melalui demonstrasi besar-besaran pada tahun 1986. Sani Abacha. Sani Abacha merupakan mantan presiden ke-10 Nigeria yang banyak melakukan penindasan kepada rakyatnya. Ia bahkan tidak segan melakukan pembunuhan kepada siapapun. Bukan hanya itu, pria yang menjabat sebagai presiden dari tahun 1993 sampai 1998 ini juga melakukan tindak korupsi dalam skala yang cukup besar. Dilansir dari situs Forbes.com, Sani sudah memperkaya dirinya sendiri dan keluarganya dengan cara membawa uang negara sebesar 5 miliar US dollar atau sekitar 74 triliun rupiah. Slobodan Milošević.
Slobodan Milosevic diketahui pernah menjabat sebagai Presiden Serbia dan Yugoslavia. Dilansir dari situs Britannica.com, Milosevic menjabat sebagai Presiden Serbia dari tahun 1989 sampai 1997. Kemudian pada tahun 1997 sampai 2000, ia menjabat sebagai Presiden Republik Federal Yugoslavia. Milosevic akhirnya didepak dari kursi kepresidenan karena adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dilansir dari situs Forbes.com, Milosevic diketahui menggunakan uang negara untuk keperluan pribadinya sebesar 2 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah. 2 kali menjadi presiden, masih korup aja. Gajinya kemana, hei? Mimin heran deh. Jean-Claude Duvalier. Pria ini juga menjadi salah satu presiden paling korup di dunia. Jean-Claude Duvalier merupakan presiden Haiti ke-30 yang mulai menjabat sejak tahun 1971 sampai 1986. Selama menjabat sebagai seorang presiden, ia menyalahgunakan jabatannya untuk mengeruk uang negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Forbes.com, Jean diketahui menggunakan uang negara sebesar 300 sampai 800 juta US dollar atau sekitar 11 triliun rupiah. Diduga, hal ini dilakukan Jean untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang cukup mewah. Pengen hidup mewah, tapi malah ngabisin duit negara. Alberto Fujimori. Pria yang lahir tahun 1938 ini adalah Presiden Peru yang ke-90. Alberto Fujimori menduduki jabatan tersebut dari tahun 1990 sampai 2000. Meskipun berhasil membuat perekonomian Peru menjadi stabil, tapi ia merupakan sosok pemimpin yang otoriter dan menyalahgunakan jabatannya untuk korupsi. Dilansir dari situs Forbes.com, Alberto ketahuan menggunakan uang negara sebesar 600 juta US dollar atau sekitar 8 triliun rupiah. Anyway, Alberto adalah warga negara Peru yang memiliki darah Jepang. Nah, ketika terlibat skandal korupsi, ia sempat melarikan diri ke Jepang. Saat itu, ia sempat membuat surat pengunduran diri sebagai presiden. Tapi pemerintah Peru tetap ingin memberikan hukuman kepada Alberto. Sempat kabur untuk kedua kalinya ke Chili, tapi ia tetap berhasil ditangkap sampai dihukum di Peru. Arnoldo Alemán. Berikutnya adalah mantan presiden Nicaragua, yakni Arnoldo Alemán. Sebelum menjabat sebagai seorang presiden di Nicaragua, dulunya Arnoldo adalah seorang pengacara yang kemudian mencalonkan dirinya menjadi presiden. Arnoldo pun akhirnya terpilih dan menjabat sebagai presiden dari tahun 1997 sampai tahun 2002. Selama menjabat inilah Arnoldo melancarkan aksinya untuk melanggar hukum, yaitu korupsi. Dilansir dari situs Forbes.com, Arnoldo ketahuan korupsi uang negara sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Atas perbuatannya tersebut, Arnoldo akhirnya dijerat hukuman selama 20 tahun penjara. Jadi gimana nih tanggapan kalian mengenai ke-10 presiden tadi? Komen di bawah ya.